Di atas tanah lapang inilah kini terkubur jasad akibat COVID-19. Tanah yang dulunya kosong kini telah penuh oleh jajaran nisan-nisan kayu. Di pertengahan Juli 2021, mobil ambulans silih berganti menghantarkan jenazah akibat COVID-19. Kondisi berbeda kami dapatkan ketika tim Fakta mendatangi tempat pemakaman COVID-19 di Rorotan, Jakarta Utara. Kini suara ambulan tak lagi kami dengar di tempat ini. Dari informasi yang kami dapatkan, di tanggal 12 Agustus 2021, hanya 12 jenazah positif COVID-19 yang dikuburkan di TPU ini. Untuk hari ini Mas, tanggal 12 Agustus, dari pagi sampai sekarang ada berapa jenazah yang sudah dibawa ke sini? Sudah 12. Ini data 12 orang ini dibandingkan dengan seminggu yang lalu gimana Mas? Kalau seminggu yang lalu masih ya di atas 50-an Bu. Udah berkurang sih. Sudah berkurang? Iya. Berkurang itu sejak kapan ya Mas ya? Maksudnya? 2 minggu kesini udah di atas segitu. Sungguh kabar yang menggembirakan di tengah pandemi ini. Tampaknya jumlah orang yang meninggal semakin menurun. Meskipun masih ada orang-orang yang mengantarkan jenazah keluarga yang meninggal akibat COVID-19 di tanah ini. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pihak keluarga dari jenazah pasien COVID-19. Ibu dengan Ibu siapa? Yuli. Ibu Yuli. Ibu, sebelumnya kami turut berduka cita atas berpulangnya. Maaf, ini siapa Ibu? Siapanya Ibu? Oh, ibunya. Ibunya Ibu Yuli. Jadi waktu bulan tanggal 30 Juli papa saya dulu yang meninggal. Emang papa saya ada sakit gula ya. Jadi mungkin kan katanya kan kalau yang punya penyakit komorbid itu yang ya bagaimana ya, kita hanya bisa berusaha tapi Tuhan yang menentukan ya. Kalau emang Tuhan udah waktunya Tuhan panggil ya kita nggak bisa apa-apa, emang udah itu idenya Tuhan. Di tengah gencarnya pemerintah melakukan upaya untuk menurunkan laju penurunan COVID-19 dengan tetap memberlakukan PPKM, di sisi lain ternyata angka kasus kematian meninggi. Namun di saat angka kematian yang tak kunjung menurun, pemerintah justru menghilangkan indikator angka kematian. Keputusan ini diambil setelah tim Satgas menemukan ada masalah input data. Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian karena kami temukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian. Menyangkut ini pun kami sekarang terus bekerja keras untuk mengharmonisasi data. Dengan itu juga memperbaiki silacak. Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri merilis sejumlah penduduk di Jawa Timur berkurang hampir 50.000 jiwa pada semester pertama yakni Januari hingga Juli tahun 2021. Mayoritas kematian disebabkan COVID-19. Penurunan hampir 50.000 ini sudah hampir bisa dipastikan karena jumlah kematian karena COVID-19 dengan varian Delta ini cukup tinggi di Jawa Timur. Dengan masif dan aktifnya laporan ke Dinas Dukcapil ini, maka dilaporkan ke SIAK pusat, itu menyatakan bahwa kita penduduk Jawa Timur berkurang 50 ribuan. Angka kematian yang semestinya menjadi acuan pemerintah untuk membuat suatu kebijakan, bagi Siti Fadilah tak sepatutnya dihilangkan. Memang untuk angka kematian ini sementara waktu, ada diksi sementara waktu dihilangkan karena memang ada data-data kematian yang tidak valid. Kira-kira kalau data nggak valid itu yang salah rakyat apa pemerintah? Kalau menurut Ibu? Ya, yang ngumpulin data siapa? Ya seharusnya pemerintah dari awal. Data itu penting banget. Dari awal itu data itu suatu hal yang tidak boleh salah sedikit pun. Karena menentukan kebijakan. Jadi kalau datanya nggak valid tapi yang ditekan sampai ke mall aja disuruh begini begitu. Nah itu kan ya lucu. Bapak Luhut sendiri mengatakan bahwa ternyata dengan menahan mobilitas atau menurunkan mobilitas, ternyata angka kematian tetap tinggi dan bahkan ternyata terjadilah penularan secara klaster. Ini semua harus dianalisa. Kejadian ini tidak hanya bisa dilihat saja,
Kebijakan yang diterapkan pemerintah saat ini bagi Siti Fadila tidak bisa hanya dilakukan sementara. Jadi yang Ibu lihat ini Tidak bisa target dilihat. atau seperti apa? Tidak bisa dilihat, harus dianalisa. Duduk yang baik, kemudian data-data di meja, dianalisa apa sih penyebabnya. Apakah betul karena mobilitas? Apakah betul karena ternyata vaksinasi itu begini-begini. Nah, itu harus dianalisa secara komprehensif. Tidak bisa dengan sepotong-sepotong, kemudian nambah jadi darurat. Sepotong-sepotong, tambah level lah gitu. Adanya pernyataan yang cukup mengejutkan dari seorang mantan Menteri Kesehatan ini. Baginya, penyebaran virus yang terjadi di Republik ini bisa dikategorikan secara alami dan tidak alami. Kita bahkan tidak pernah bisa memprediksi kapan kemudian Ya, corona ini berakhir. ya, saya yakin tuh, siapapun nggak akan bisa memprediksi. Pertama kali kita harus tahu persis sebetulnya ini pandemik ini alami atau bukan alami. Kalau alami kita bisa memprediksi. Dihitung dengan epidemiologi, dihitung dengan virologi itu bisa. Tapi kalau tidak bisa memprediksi, biasanya itu tidak alami. Ya, sebetulnya dalam 1,5 tahun ini kita sudah banyak belajar ya, apa yang menyebabkan kenaikan kasus di suatu daerah. Memang kita sempat ada liburan ya waktu itu ya, pasca liburan. Dan yang kedua sebetulnya yang seluruh dunia mengalami dan menghadapi yaitu virus varian Delta. Jadi kita menghadapi virus yang sama sekali karakteristiknya tuh berbeda dibandingkan virus yang original ya, yang kita hadapi tahun lalu, yang mana dia setidaknya 2 kali lebih cepat dibandingkan varian original, sehingga ketika kita terjadi kerumunan, ketika mobilitas masyarakat itu tinggi khususnya di masa-masa liburan itu, maka itu menjadi satu kesempatan yang yang baik dalam tanda kutip ya bagi virus itu kemudian untuk menyebar dari manusia ke manusia. Jadi kami melihatnya 2 faktor utama itu.